Seperti yang diprediksi sejak semula, Bahlil Lahadalia akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Yang menarik bahwa pencalonan Bahlil Lahadalia ternyata berjalan dengan mulus dan nyaris sempurna. Mengapa? Karena Bahlil mengantongi tiket untuk menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar. Pernyataan PLT Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita meneguhkan bahwa Bahlil Lahadalia akan menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar di periode 5 tahun ke depan. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang alternatif, mengkritisi pernyataan-pernyataan filsafati seperti yang muncul dalam fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, Bahlil Lahadalia nampaknya istimewa bagi seluruh kader Partai Golkar. Mengapa? Karena sosok ini mengantongi tiket yang nyaris sempurna menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar. Sejak awal memang sinyal dukungan yang besar dan masif dari keluarga besar Partai Golkar untuk mendudukkan Bahlil sebagai calon ketua umum begitu terasa, dan aura dari pencalonan itu menyedot perhatian banyak pihak. Bahkan terakhir PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita meneguhkan pernyataan yang mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia adalah calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Pertanyaannya adalah, mengapa Partai Golkar betul-betul melihat sosok Bahlil adalah sosok yang potensial untuk menjadi calon ketua umum, bahkan calon tunggal ketua umum? Nampaknya lagi-lagi insan politik tanah air menduga ada kekuatan politik yang besar yang berada di belakang Bahlil, yang membuat Bahlil itu memiliki posisi tawar yang sangat tinggi, yang sangat besar, sehingga semua pihak, khususnya keluarga besar Partai Golkar, hakul yakin menyatakan secara aklamasi bahwa calon pemimpin mereka, Ketua Umum Partai Golkar mendatang, adalah calon tunggal Bahlil Lahadalia. Teman-teman, salah satu dugaan dan kemungkinan itu adalah kedekatan Bahlil dengan Presiden Joko Widodo. Nampaknya sinyal kedekatan itu memberi kans yang sangat besar bagi penerimaan Bahlil di mata keluarga besar Partai Golkar. Bahkan ada harapan-harapan melalui Bahlil dan kedekatannya dengan sosok Presiden Jokowi itu akan membuat posisi Partai Golkar diuntungkan, karena Bahlil juga diterima oleh rezim pemerintahan yang baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam sejarahnya, Partai Golkar adalah partai pemerintah. Setidaknya, sejarah membuktikan bahwa selalu saja pemerintah masuk secara signifikan mempengaruhi perjalanan dan dinamika di dalam tubuh Partai Golkar. Karena itu, ketika saat ini misalnya kita melihat
sosok calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar adalah calon yang dekat dengan pemerintah yang sedang berkuasa, sekalipun berada di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi ini merupakan sebuah sinyal yang penting untuk memastikan arah perjalanan Partai Golkar akan terus berada dalam pemerintahan yang akan datang di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Teman-teman, dugaan yang kedua yang bisa kita pastikan melalui berbagai macam statement yang keluar dari para pengamat sarjana politik tanah air adalah ketika Bahlil akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, bahkan calon tunggal, ada kemungkinan karir politik Jokowi akan melenggang dengan baik dan sempurna. Posisi Jokowi pasca ia menabuh genderang perang dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan mencopot kader PDI Perjuangan Yasona Laoli dari jabatannya sebagai menteri, itu merupakan pesan yang kuat bahwa Jokowi membutuhkan kendaraan politik yang signifikan dan mumpuni untuk meningkatkan posisi tawar dan peran-peran Jokowi dan kepentingannya di masa rezim pemerintahan yang baru di bawah Prabowo Subianto dengan kendaraannya Partai Gerindra. Jokowi membutuhkan sahabat dan teman yang loyal dan setia, dan itu ada pada sosok Bahlil Lahadalia. Kita bisa membayangkan konstelasi politik Indonesia ke depan dengan masuknya Bahlil sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar, itu memastikan bahwa Bahlil akan menjadi mitra kerja dan sebagai kendaraan politik bagi Jokowi untuk tetap bereksistensi dalam percaturan politik tanah air ke depan. Teman-teman, kita masih akan melihat dinamika Munas Partai Golkar pada hari ini dan ke depan. Namun pesannya sudah jelas dan terang benderang bahwa dinamika internal Partai Golkar menempatkan seorang Bahlil Lahadalia layak untuk memimpin partai ini 5 tahun ke depan. Ia memiliki jejaring politik yang sangat signifikan di dalam internal Partai Golkar sendiri, termasuk untuk memastikan sejarah Partai Golkar yang selalu dekat dengan pemerintah yang berkuasa, baik pemerintah di masa Presiden Jokowi, termasuk pemerintah di masa Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya ingin menawarkan perspektif filsafat yang dikumandangkan oleh seorang filsuf eksistensialisme Martin Heidegger, bahwa keberadaan insan politik kita semua, dalam konteks ini sosok-sosok seperti Bahlil Lahadalia, Joko Widodo, Prabowo Subianto adalah figur-figur yang menegaskan eksistensi dirinya melalui percaturan-percaturan politik tanah air. Mereka ingin menegaskan peran-peran yang signifikan, tetapi peran itu adalah peran yang eksistensial tentang aku subjek yang ingin diperhitungkan dalam percaturan politik ke depan. Karena itu, pertanyaan besar yang dapat kita ajukan sekaligus mendorong aktor-aktor politik ini untuk memainkan dinamika politik tanah air adalah apakah ketika mereka memainkan peran-peran politiknya, mereka juga ingin melibatkan sebanyak mungkin orang dalam politik partisipatoris tentang demokratisasi Indonesia yang semakin adil, semakin jaya, semakin sejahtera, semakin damai menuju Indonesia Emas 2045. Itu juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada sosok Presiden terpilih Prabowo Subianto.
ketika jejaring-jejaring komunikasi politik yang dibangun olehnya terkait dengan kelanjutan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian melalui kendaraannya Partai Golkar lewat sosok Bahlil Lahadalia, itu adalah sebuah bagian dari cara aktor-aktor politik memainkan eksistensinya dalam ruang politik tanah air, yang kita dorong mereka semua adalah bagian dari sejarah keadilan dan sejarah demokrasi yang berkeadaban untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu teman-teman, pencalonan Bahlil Lahadalia sebagai calon tetap, calon tunggal untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah sinyal keras bahwa eksistensi seorang Jokowi akan tetap diperhitungkan dalam percaturan politik di tanah air. Setidaknya ada estafet kepemimpinan yang jelas lewat kerja-kerja politik yang cerdas untuk satu tujuan, agar Indonesia yang lebih baik ke depan itu betul-betul dapat terwujud dan tercapai.